Halo kamu semua, kembali lagi bersama saya di Penayanda. Kali ini saya akan bikin konten ada hubungannya dengan konten sebelumnya, yaitu eh, apakah boleh nikah sama marga gitu. Dan di sini ada hubungannya juga, yaitu tentang marga. Tapi pertanyaannya begini, kenapa marga itu harus ikut bapak atau dari pihak laki-laki seperti itu. Dan pertanyaan ini sudah dibahas oleh YouTube kakak Selfie Yeimo. Kamu bisa lihat dia punya kontennya ada di sini. Terus ada beberapa artikel dan jurnal juga memberikan pandangan bahwa marga itu juga boleh ikut mama juga sebagai penghargaan, karena alasannya itu mama itu layak mendapatkan karena dia melahirkan, mengandung, membesarkan, bertanggung jawab, sehingga sebagai penghargaan marga juga bisa ikut mama begitu. Kemudian ada beberapa artikel juga tidak setuju. Dia menantang kalau marga ikut mama itu tidak boleh. Dan dari sini kita menyimpulkan bahwa ini ada dua isme. Jadi kita lihatnya dari sisi paham patriarki sama feminisme. Jadi patriarki ini dia lebih berat kepada memihak kepada kaum pria, sedangkan feminisme ini adalah sebuah organisasi yang melawan patriarki itu sendiri dengan membela dia punya hak-hak, dan dia punya pikiran dasarnya itu lebih kepada hak asasi manusia seperti itu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya pikir kalau untuk bikin video saja tidak cukup. Jadi saya punya pemikiran secara lengkap sudah tulis, saya taruh linknya di bio, jadi kamu boleh baca lebih lengkap. Dan saat ini saya hanya akan memberikan gambaran umum yang saya sudah bikin riset. Saya perlu jelaskan juga. Jadi setiap kali saya bikin konten itu saya tidak bicara sembarang, tapi saya bikin riset, terus baca-baca jurnal atau artikel yang mendukung saya punya judul yang saya mau bahas begitu. Jadi kita lanjut. Jadi saya ini memposisikan diri sebagai patriarki begitu. Maksudnya di dalam patriarki itu ada hal baik dan juga buruk. Jadi yang buruk itu saya tidak setuju, tapi yang baik itu harus dipertahankan begitu. Jadi menurut saya marga harus ikut laki-laki ini juga salah satu hal yang baik dari sistem sosial atau patriarki itu sendiri. Jadi alasannya kenapa harus ikut laki-laki? Kita lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama itu sains, yang kedua itu budaya. Jadi kalau kita bicara tentang budaya, maka kita akan lihat dari sisi bayar mas kawin, terus secara adat dan lain-lain. Kalau sains kita akan melihat lebih kepada genetik atau gen yang turun pada anak atau keturunan itu sendiri. Jadi pertama kita lihat dulu dari sisi sains. Jadi pada manusia pertama kali
berhubungan badan atau hubungan intim itu laki-laki melepaskan beribu-ribu miliar sperma ke dalam vagina seperti itu. Nah, jadi perjuangan laki-laki secara fisik dan secara biologis itu sangat luar biasa. Jadi di sini kalau kita bicara biologi itu agak sensitif, jadi saya akan gunakan bahasa-bahasa yang apa ya, kamu mengerti lah gitu. Jadi mohon dimengerti dan maklumi. Jadi saat ejakulasi, satu kali ejakulasi itu laki-laki dia hambur sperma itu, penelitian terbaru itu menunjukkan 300 miliar sperma, dan itu dia menuju ke saluran. Saya harus lihat dia punya ini karena bahasa biologi saya takut salah. Dia punya nama saluran itu namanya tuba fallopi. Itu saluran yang menghubungkan ovum atau hidung telur ke kandungan. Nah, jadi ketika laki-laki hamburkan sperma itu, dia menuju saluran tuba fallopi ini menuju ke hidung telur. Nah, itu perjuangannya sangat luar biasa. Dan sperma ini dia bersifat bergerak atau berjuang. Yang berusaha itu sperma yang dari laki-laki, karena hidung telur ini dia tinggal di tempat, dia tidak berjuang atau tidak bergerak, sehingga sperma lah yang berjuang menuju ke ovarium. Nah, di saat sperma dia menyentuh atau tembus ke dalam ovarium, itu kondisi di mana pertama kali terjadi konsepsi atau pembentukan manusia pertama. Nah, dari situ sel-sel mulai bekerja dari sel tunggal menjadi 2, 4, 16 sampai menjadi zigot atau menjadi manusia yang jadi makhluk secara proses biologis di dalam kandungan wanita. Nah, terus ada penelitian baru yang dilakukan di University of North Carolina School of Medicine. Itu mereka membuktikan gen siapa yang mendominasi atau yang melebihi pada terjadinya konsepsi atau manusia seperti itu. Jadi dari penelitian ini menunjukkan bahwa gen pada anak itu lebih banyak mengikuti ayahnya atau bapaknya. Begitu. Makanya kenapa di orang Papua itu marga anak yang lahir itu marganya harus ikut bapaknya. Itu penjelasan secara sains dan yang terjadi begitu, jadi agak susah bantah. Kemudian dari sisi budaya itu dia ada hubungannya dengan bar mas kawin. Nah, jadi bar mas kawin ini dalam pandangan yang dangkal itu banyak orang bilang beli perempuan lah apalah segala macam, tapi yang lebih jauh yang baik itu adalah salah satu sikap laki-laki menghargai kandungan wanita atau ibu, karena dia akan mengandung, dia akan melahirkan, dia akan menyusui, dia akan membesarkan anak, dan dia akan meneruskan marga ayahnya atau laki-laki, sehingga sebagai rasa terima kasih dan rasa hormatnya itu maka laki-laki harus taruh mas kawin.
Kemudian selain itu, marga itu juga dia sebagai alamat. Jadi misalkan saya mau tunjuk atau tunjuk rumah, misalkan dalam satu kompleks itu ada 4 rumah, saya akan tunjuk rumah saja, tapi rumah yang mana belum jelas. Jadi rumahnya itu harus punya identitas, alamatnya jelas, supaya saat saya tunjuk kemudian sebutkan nomor pintunya, maka alamatnya menjadi jelas. Begitu juga dengan orang punya marga itu sebagai penjelas atau alamat yang tepat bagi saya. Misalkan kamu punya nama tiga nama misalkan, tapi kamu punya marga tidak pernah berubah dari sejak kamu lahir sampai sekarang. Atau mau ganti you punya marga tahun baru biasa, atau itu bahaya. Oke, jadi nama boleh banyak tapi marga tidak pernah berubah. Jadi marga itu bersifat tetap di kultur sosial di Papua. Kemudian marga itu juga yang membuat orang Papua itu hidup teratur dalam perkawinan. Jadi orang Papua tidak kawin dalam berkembang biak itu, tidak kawin sembarang kayak makhluk lain. Misalkan hewan itu kan dia tidak bisa membedakan dia punya mama, dia punya adik, atau dia punya keluarga dekat, dan berkembang sembarang. Nah, manusia itu punya akal sehat, pikiran, hikmat yang Tuhan kasih. Jadi dengan adanya marga ini membuat manusia itu hidup teratur, terkontrol, mengontrol perilaku manusia, seperti itu. Dan marga juga menurunkan atau garis keturunan. Jadi dari leluhur sampai hingga saat ini, marga membuat keturunan itu teratur, rapi, seperti itu. Ya, mungkin pada video kali ini saya bagi itu saja, tapi bagus sekali kalau kamu baca tulisannya lagi, karena di tulisan itu menurut saya cukup bagus. Dan kalau kamu punya pandangan lain juga, atau ada hal yang saya kurang, kamu boleh komen supaya kita rawat budaya dengan pandangan-pandangan yang berbeda, dan membuat pemikiran-pemikiran tentang kenapa marga harus ikut Bapak ini terus menjadi kaya atau berkembang begitu. Oke, begitu saja. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Siap.